Makin kesini orang-orang makin aneh-aneh aja ya, bagaimana tidak? Sekarang banyak orang yang menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya adalah banyak anak motor yang menggunakan oli mobil. Ya, oli mobil untuk motor. Kenapa bisa ya mereka melakukan hal tersebut? Padahal sudah disediakan oli motor yang memang seharusnya untuk motor. Malah memilih oli mobil untuk motor. Dan faktanya hal ini juga banyak dilakukan oleh anak-anak motor. Tapi saya kurang tahu ya ini anak motor mana. Dan jika anak-anak motor tersebut yang melakukan hal tersebut, berarti anak motor tersebut masuk kaum oli tersesat. Pertanyaannya, apa itu oli tersesat? Istilah oli tersesat digunakan untuk seseorang pengendara yang menggunakan oli yang tidak tepat atau sesuai untuk kendaraannya. Sebagai contoh, ketika seorang pengendara motor menggunakan oli mobil untuk motornya, atau ketika seorang pengendara mobil menggunakan oli motor untuk mobilnya. Cukup aneh ya. Pertanyaan lainnya, kapan pertama kali tren oli tersesat ini dimulai? Walaupun hal ini tidak direkomendasikan oleh banyak bengkel, namun banyak sekali yang menggunakan oli tersesat ini. Dan sayangnya tidak ada catatan secara khusus yang mencatat kapan pertama kali orang yang menggunakan oli yang tidak sesuai dengan kendaraan atau mesin mereka. Tapi, ide ini sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya banyak juga artikel yang menjelaskan untuk menggunakan oli mobil untuk oli motor matic. Misalnya, menggunakan oli mesin mobil juga memiliki kelebihan tersendiri untuk sepeda motor. Sebab oli mesin mobil memiliki kadar zat adiktif yang lebih tinggi daripada oli motor matic, sehingga oli mesin mobil memiliki kemampuan melindungi mesin dengan lebih baik lagi. Dan hal tersebut tentunya mampu membuat mesin mobil menjadi lebih awet dan tahan lama. Ketika menggunakannya pada motor pun, hasilnya pun mesin motor juga menjadi lebih awet. Keamanan dan kondisi mesin motor matic juga menjadi lebih terjaga berkat oli tersebut. Sebenarnya sih ya bisa-bisa aja seharusnya, asalkan yang sesuai dengan spesifikasi mesinnya. Tapi yang dimaksud oli tersesat di sini adalah oli mobil diesel yang digunakan untuk motor matic. Iya, motor matic 4 tak. Waduh, ini seharusnya sih benar-benar tersesat nih. Tapi uniknya nih, ketika saya browsing lebih lanjut, saya menemukan hal unik lainnya, yaitu komentar dari pengguna oli tersesat ini. Ini komentar positif banget deh. Misalnya gini nih, ada salah satu pengguna oli tersesat tersebut, dia memberi komentar seperti ini nih. Tidak ada masalah di mesin dan lain-lain, yang ada malah enak. Karakter oli diesel yang semakin panas malah semakin ganas saat perjalanan jarak jauh. Selain itu, ada juga yang berkomentar, saya juga pakai oli diesel, luar biasa halus dan adem, oper gigi juga empuk. Tapi olinya lebih ke segi daya tahan, bisa tahan dipakai jarak jauh. Masalahnya cuma di top speed aja atau di RPM tinggi aja yang agak ketahan. Ya iyalah, orang olinya kental banget. Ya tapi kalau dilihat dari komentarnya nih ya, kayaknya sih ini orang-orang emang nih kurang makan sayur deh. Jadinya kurang berpikir jauh. Tahu kejadian vampir oli di motor Yamaha kan? Ya, hal tersebut bisa terjadi karena olinya nggak sesuai dengan spesifikasinya, yang berarti mesin akan bereaksi untuk memakan oli di temperatur tertentu. Nah, apalagi oli diesel. Gini nih, kita bahas sedikit perbedaan oli diesel sama oli mesin bensin. Perbedaan mendasar antara oli mesin diesel dengan oli mesin bensin adanya pada viskositas dan kandungan deterjennya, di mana oli diesel memiliki viskositas yang lebih kental dan kandungan deterjen yang lebih banyak dari oli bensin. Dan oli diesel perlu viskositas yang lebih kental dan deterjen lebih banyak agar mampu bertahan saat suhu mesin tinggi. Dan suhu yang sangat tinggi ini karena mesin diesel menyarankan kompresi yang sangat tinggi. Perbedaan paling utama oli mesin diesel dan bensin adalah mengenai penanganan jelaganya, alias endapan partikel hitam. Dan pelumas mesin diesel memiliki kebutuhan untuk menetralisir asam yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena bahan bakar diesel terutama di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang cukup tinggi juga. Sehingga secara langsung bahwa secara kriteria dan jenis sudah pasti oli mesin diesel tidak bisa digunakan pada mobil bermesin bensin. Begitupun juga sebaliknya. Dengan demikian, dengan penggunaan oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin atau kendaraan biasanya merupakan tindakan yang tidak disarankan dan dapat mengakibatkan masalah pada mesin. Dan seiring perkembangan teknologi dan industri otomotif, produsen kendaraan dan mesin telah memberikan rekomendasi yang jelas terkait dengan jenis dan viskositas oli mesin yang harus digunakan. Ya, ini dilakukan untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang mesin tersebut. Dan dengan penggunaan oli yang sesuai dengan spesifikasi produsen merupakan praktik yang umum dalam perawatan kendaraan dan peralatan. Jadi apa dampaknya bagi pengguna motor tersesat ini yang menggunakan oli diesel? Salah satu dampak yang jelas merugikan pada mesin motor tersebut yaitu oli diesel mungkin tidak memberikan pelumasan yang cukup baik untuk mesin bensin, yang dapat mengakibatkan gesekan berlebihan dan kehausan pada komponen mesin.
Kemudian selanjutnya, penggunaan oli diesel pada mesin bensin dapat menyebabkan peningkatan pembentukan karbon dalam mesin. Dan tentu saja, karbonisasi dapat menyumbat komponen mesin seperti piston, klep, saluran pelumasan, dan komponen mesin lainnya. Selain itu juga, oli diesel biasanya lebih kental daripada oli mesin bensin. Dan viskositas yang berbeda ini dapat mengganggu aliran oli dalam mesin. Dan karena hal ini juga bisa menjadi penyebab penurunan efisiensi mesin dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Dan oli diesel mungkin mengandung lebih banyak zat-zat yang dapat menyebabkan penyumbatan pada filter oli mesin bensin. Dan yang terakhir, penggunaan oli yang tidak sesuai dengan kendaraannya dapat merusak komponen mesin seperti pelatuk, gasket, segel, dan komponen mesin lainnya. Cukup mengerikan bukan? Mungkin yang komen hal positif tentang oli tersesat ini masih baru 1 atau 2 kali pakai aja, belum beberapa bulan pakai. Ya sekali lagi nih ya, banyakin makan sayur sama ikan, biar bisa dipakai itunya. Lah sama. Terus gimana nih kalau kalian mau tobat dari ketersesatan itu? Yang pertama, kalian harus melakukan engine flush terlebih dahulu agar kadar olinya benar-benar turun. Kemudian tentu saja kalian harus menguras habis oli diesel di motor kalian, dan gunakan oli sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian setelah mengganti oli, motor juga harus mengganti filter oli. Kenapa harus ganti filter olinya? Ya karena yang pertama kalian udah melakukan engine flush. Yang kedua, filter olinya tentu saja sudah terkontaminasi oleh oli diesel. Itu sih langkah pertaubatan awalnya. Ya kalau pertaubatan kalian sudah terlambat, mungkin kalian harus turunin mesin untuk setidaknya mengecek apa yang kena di mesin kalian. Kali aja kan ada yang kena, misalnya pelatuknya, noken asnya, boringannya, atau sehernya ngoplak, atau stang sehernya juga bisa ngoplak. Yang pasti sih cek lahar di dalam rengkes, karena itu yang rawan kena. Ya intinya ini benar-benar tersesat banget sih. Sekali lagi nih ya, sebelum melakukan sesuatu hal yang di luar akal, ada baiknya kalian membaca artikel terkait atau cek video Fusebox Moto untuk informasi tentang otomotif lebih lanjut. Ah, tuh tahu. Dan satu lagi nih, kurang-kurangin ya main TikTok, karena di TikTok banyak banget video tentang otomotif yang aneh-aneh dan belum tentu benar. Ya itulah pokoknya. Boleh aja sih tapi main TikTok. Yang penting buat orang-orang tersesat, kalian harus makan sayur sama ikan dulu ya. Ya ikan kembung lah minimal. Kandungan gizinya setara dengan ikan salmon tuh. Tenang. Biar bisa dicerna lagi informasi dari TikTok. Bagaimana nih menurut kalian? Apa yang harus kalian lakukan kepada orang-orang oli tersesat ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pergi kamu dulu, Bos. Ini cahaya hidayah.